selamat datang di Mipo. Here is the middle point. Nah, semoga kalian yang mendengarkan ini sehat selalu and doing pretty good today. Jadi aku di sini Safira bersama dengan rekan aku Febri akan menemani kalian dengan berbincang-bincang santai nih mengenai satu bahasan yang mungkin relate banget sama kalian, terutama kalian yang Gen Z nih, pendengar Mipo. Nah, buat para pendengar setia Mipo pasti tahu banget nih, kita akan ngobrol selama 15 menit ke depan, so stay tune dan jangan bosan ya. Ngomong-ngomong Vira, kenapa nih sekarang kita nih samping-sampingan kayak naik angkot gini? Ya juga ngapain ya kita kenapa kita nggak depan aja sih? Apa ada sesuatu nanti depan kita? Wah, mungkin ada sih, mungkin ada narasumber yang keren kan, kita nggak tahu ya. Mungkin ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita beralih nih, aku mau tanya ke kamu sebagai orang yang sering banget berseluncur di internet nih. Kamu sendiri pernah nggak sih nemu kasus penipuan lewat link phishing gitu? Jadi ketika kamu dapat misalnya undangan nih, kalau yang lagi rame kan undangan ya. Kamu dapat undangan, kamu klik, terus ternyata itu sebuah aplikasi yang bisa nyedot data kamu semuanya, termasuk saldo-saldo internet kamu. Oh, aku sendiri sih belum pernah ngalamin ya, tapi aku pernah lihat di timeline sosmed aku tuh ada yang kena dan ketipu sampai 1,4 miliar. Wow. Itu tuh kayak bahkan ketahuannya itu ketika dia mau transaksi saldonya tuh kosong, kayak tiba-tiba. Serem banget gak sih? Apalagi itu tuh gara-gara emang kitanya aja yang ceroboh kali ya. Kita tuh nggak ngeliat dulu apa sih yang kita pencet, apa isinya gitu kan. Kita nggak tahu itu aman atau enggak. Wah, bener bahaya banget sih, apalagi kayak link-link itu bahkan sekarang udah di sekitar kita untuk mempermudah kita kan. Tapi kalau kayak gitu gimana ya cara bedain link-link yang emang asli dikirim dan link-link palsu phishing gitu? Nah, gimana kalau yang itu kita tanya aja nih ke orang yang lebih ahli, yang lebih kompeten gitu kan, biar kitanya sendiri itu nggak salah untuk memberi informasi ke kalian. Jadi gimana kalau kita panggil narasumbernya? Boleh nih, mungkin langsung aja kenalan sama narasumber kita kali ini, itu Vivi. Halo adik-adik, halo Mbak Safira, halo Mbak Febri. Perkenalkan, saya Vivi. Saat ini saya berprofesi sebagai dosen di Fakultas Teknik UNZ. Makanya saya tuh tertarik loh buat ikut topik podcast kali ini. Terima kasih Bu Vivi udah tertarik. Tapi dilihat-lihat Bu Vivi ini nggak sendiri gitu loh, ditemenin. Mungkin langsung boleh kenalan Mbak. Halo Kak Safira, halo Kak Febri, dan halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Aprilia. Aku putri dari Bu Vivi, dan saat ini aku masih kelas 2 SMA. Wah, oke. Halo Bu Vivi dan juga Kak April. Jadi topik pembahasan kita hari ini kan tentang link phishing nih. Jadi aku mau nanya, kalian ini pernah nggak denger cerita yang sama kayak yang didengar Kak Febri ini, atau malah kalian sendiri pernah ngalamin nih? Boleh nggak sharing ceritanya ke kita? Oke, waduh sayang sekali nih Mbak. Anak saya sendiri ini pernah jadi korban link phishing di internet. Oh, mungkin dari Kak April sendiri mau ceritain nih kronologinya gimana bisa kena, biar bisa kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi ceritanya tuh awalnya gini Kak. Aku itu lagi main game online sama teman-teman virtual aku nih. Nah, kebetulan aku sama teman virtual ini udah lumayan deket dan udah saling akrab juga. Dia juga sering ganti-ganti nomor gitu, jadi aku sama sekali nggak ada kecurigaan gitu sama dia. Terus ketika dia itu mengirim sebuah link itu untuk link download aplikasi ya Kak. Tanpa pikir panjang, aku langsung klik link tersebut. Nah, dari link tersebut diarahkan ke sebuah web nih Kak. Dan webnya itu sebenarnya normal, tidak terlihat seperti web yang penipu, berbahaya gitu, atau web nipu. Logonya pun terlihat seperti web-web asli Kak. Berarti emang mengecah gitu ya. Iya. Tapi sebelumnya biasanya kan kalau di web atau aplikasi gitu kan suka ada nih terima cookie atau terms and conditionnya di dalam web itu. Sebelumnya Kak April sendiri tuh ngecek nggak sih itu isinya apa, terus atau emang sengaja aja iseng klik gitu? Kalau terms and condition aku sama sekali nggak ngecek. Kenapa tuh? Jadi begitu aku klik web tersebut, aku itu diarahkan untuk mendownload sebuah aplikasi. Nah, aku download lah aplikasi ini. Memang tadi harusnya sih ya kita ngecek terms and conditionnya, tapi harus banget. karena aku ceroboh, aku sama sekali nggak ngecek itu. Sebenarnya ada Kak
kayak peringatan dari sistem operasi handphone aku buat waspada kalau download aplikasi dari situs web yang tidak terverifikasi. Tapi sayangnya aku tetap mendownload aplikasi tersebut. Memang aplikasinya ini ada permintaan yang kurang wajar gitu, Kak. Jadi awalnya kan kita login dulu kan, seperti biasanya username sama password. Kemudian ada meminta akses untuk ke kontak, akses mikrofon juga, akses kamera, akses pesan. Mungkin dari situlah awal mulanya informasi pribadi aku itu dicuri dan berimbas ke saldo yang ada di m-banking aku. Tapi selain kayak notifikasi, waspada, terus kayak dan lain-lainnya itu ada nggak sih yang kayak mencurigakan lainnya yang ke HP gitu? Karena kan saldo dari Kapril ini hilang gitu loh. Kalau untuk notifikasi itu sama sekali nggak ada, Kak. Jadi uang di m-banking itu benar-benar kesedot, tapi sama sekali nggak ada notifikasi-notifikasi yang muncul. Jadi untuk keadaan dari aplikasinya sendiri itu normal, Kak. Jadi kayak aplikasi biasa gitu ya, Kak? Iya, seperti Padahal aplikasi biasanya biasa. kalau uang yang kesedot tuh suka ada notif apa gitu, tapi nggak masuk ya. Sama sekali tidak ada notifikasi. Aplikasinya pun berjalan dan berfungsi seperti biasanya. Wah, bahaya banget berarti ya. Kalau dari pandangan Bu Vivi sendiri nih, sebagai ibu dari anak yang terkena jadi korban link phishing ini, sama sebagai Seorang dosen, ahli. ya ahli di bidang informatika ini tuh gimana mengenai kasus ini, Bu? Aduh, satu kata aja sih Mbak, ceroboh banget. Ya Allah. Nih, Pril, di mana-mana aplikasi itu pasti punya persyaratan dan ketentuannya masing-masing. Kita tuh jangan males buat baca loh, term and condition emang panjang, tapi ya paling nggak jangan di scroll begitu aja lah. Dan soal nggak muncul notifikasi, ya pencuri mana sih yang mau minta izin dulu sebelum mencuri, ya kan Mbak? Terus aduh, emang dasar kamunya aja sih, kan ibu udah bilangin berkali-kali jangan sembarangan ngeklik link dari stranger. Kamu gak pernah nurut sih sama ibu. Aduh, gimana nih pembelaan dari Kak April sendiri nih? Tapi kan gini loh Bu, kondisi saat itu kan memang aku lagi fokus main game ya. Dan temen aku yang satu ini tuh emang benar-benar bisa dipercaya. Chat yang masuk pun saat itu memang banyak banget. Jadi waktu klik-klik itu aku sama sekali nggak ada kecurigaan kalau itu phishing. Dan sebenarnya aplikasi yang aku download ini aman, aku kira aman sih, soalnya banyak banget orang yang download. Jadi aku kira itu ya aman-aman aja gitu Bu. Gini nih, Pril, aduh, masa ibunya dosen informatika tapi anaknya masih bisa jadi korban ya Mbak? Nih buat adik-adik juga dengerin ya, internet itu dark, siapapun tuh bisa berpura-pura jadi apapun, bahkan sekalipun sahabat kita sendiri. Sekalipun itu cuma sahabat kita sendiri yang ngirim linknya, kita tetap harus waspada sama link yang dikirim dia. Jadi emang ibu tuh yakin di kasus ini tuh kamunya aja yang memang gak memperhatikan linknya kan? Tapi nih, Ibu sendiri punya tips nggak sih buat kita semua, biar buat pendengar Mipo dan mungkin aku juga dan Febri, Iya, benar. biar terhindar dari kasus yang sama kayak di April ini? Karena kan kayak dari cerita Kak April nggak ada notifikasi, terus kayak kita kayak biasa. Terus Gimana? aplikasinya emang kayak ya normal kita download di Play Store atau App Store gitu loh Bu. Oke, buat adik-adik dan April dengerin juga nih ya. Ada beberapa tips basic yang bisa kita lakukan biar terhindar dengan kejadian serupa. Yang pertama, kalau kita akses m-banking, usahakan pakai data seluler. Karena misalnya kita pakai wifi publik tuh yang itu tuh gampang diretas. Banyak orang jahat yang bisa masuk ke jaringan yang sama. Jadi kalian lebih baik jangan pakai wifi publik kalau buka m-banking. Terus yang kedua nih, kalau download aplikasi m-banking juga tuh jangan dari website yang aneh, dari App Store yang resmi aja gitu. Karena kalau dari website yang aneh yang berbahaya tuh bisa masukin malware ke gadget kita kayak virus, trojan atau dan lain-lain itu. Terus yang ketiga, usahakan jangan download apapun di internet. Aduh, kayaknya susah banget tapi gimana ya? Saya sendiri tuh udah nggak pernah download apa-apa lagi di internet. Misalnya kalau kita mau download lagu, tuh kan banyak banget ya Mbak, link-link yang beda-beda. Nah itu tuh banyak banget kesempatan buat penjahat ya yang masukin biar kita tuh diarahin ke website lain gitu loh. Iya.
Terus yang terakhir mungkin ya simple aja sih, lebih hati-hati aja. Karena misalnya nih cara kita buat bedain link yang aman sama yang enggak. Yang pertama, link yang aman itu biasanya tuh HTTPS gitu loh. Jadi kalau ada link yang HTTPS itu lebih aman daripada yang cuman HTTP doang gitu. Terus tulisannya juga harus diperhatikan. Kalau link yang mencurigakan itu misal yang A itu dijadiin @ atau E dijadiin 3 dan O itu jadiin 0. Jadi tuh banyak tipe-tipe yang kalau kita detail nih, nggak kayak anak aku ini nih, anak saya ini nih, itu bisa terhindar loh sama kejadian serupa. Jadi stay safe ya. Gimana deh April? Oke, apa masih mau mengulang nih kejadian itu? Jadi setelah kejadian yang menimpa saya ini, semoga kedepannya bagi aku jadikan pelajaran juga, bagi teman-teman juga harus hati-hati ya, jangan ceroboh. Selalu cek terms and condition ya teman-teman, jangan lupa. Ya itu penting banget. Makasih juga kepada Bu Vivi karena wawasan barunya, jadi kita tahu nih apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakuin dalam berselancar di internet gitu kan. Gak cuma untuk Kak April aja, ini semua bisa kalian serap dan kalian terapkan ke kalian ke diri kalian masing-masing. Maaf. Oke, kita perlu banget yang namanya antisipasi nih teman-teman. Bener banget, kayak kasusnya Kak April sendiri, bahkan anak dari seorang ahli akan informatika itu sendiri tuh nggak menjamin bahwa kita nih tidak tertipu dengan link-link itu gitu loh. Jadi kita nggak bisa gitu aja mempercayain orang-orang sekitar kita gitu, bahkan bisa aja emang musibah kita tuh perantaranya dari orang-orang sekitar kita. Bener banget, aku setuju banget sama apa yang baru dibilang sama Febri, karena ya itu kembali lagi apapun yang terjadi kita harus tetap waspada karena kita nggak tahu apapun bahaya yang ada di sekitar kita gitu loh. Ada yang mau ditambahin lagi dari Bu Vivi dan Kak April mungkin? Mungkin dari kitanya aja tuh jangan nyebarin informasi pribadi loh. Sekalipun kita tuh udah pasang kata sandi di mana-mana, udah pasang anti malware mungkin, tapi kalau kitanya aja yang ceroboh sengaja ngeklik atau nyebarin pin ATM kita atau email kita ke sahabat kita tuh lebih baik jangan, karena ya kalau udah kena kejadian gitu tuh kembalinya tuh susah. Iya bener sih, udah kertas gitu iya, ya. Dan juga sahabat Mipo, nggak kerasa nih udah 15 menit kita ngobrol-ngobrol, banyak banget gitu loh daging-daging yang diberikan oleh Bu Vivi agar kita lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Mungkin untuk pembahasan ini bisa kita cukupkan kali ya, Fir? Iya mungkin ya, karena yang ngantri ternyata banyak banget nih teman-teman, mungkin ada 20 kali yang ngantri. Banget tuh. Jadi biar yang lain kebagian juga, mungkin kita cukupkan aja di sini gitu kan. Semoga ada pelajaran yang bisa kalian ambil nih dari percakapan santai kita pada hari ini. Cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami, Mipo. People, here is the middle point. Dadah.